Halo Evimania, selamat datang kembali di channel Aming Sharma. Apa kabar di awal bulan April ini teman-teman? Gimana terbangnya? Semoga semuanya mulus ya. Kalaupun crash ya diperbaiki ya teman-teman. Karena FPV itu fly, crash, rebuild, repeat ya teman-teman. Rebuild, repair lebih tepatnya. Jadi fly, crash, repair, repeat. Biasanya seperti itu. Jadi terbang, crash, perbaiki, terbang lagi teman-teman. Itulah dunia FPV ya, selalu berputar di situ. Oke, di konten kali ini saya ingin membahas sesuatu yang mengganjal di hati saya ya. Jadi saya nggak akan membahas produk FPV, saya nggak bakal membahas rekomendasi-rekomendasi FPV, namun saya ingin membahas satu hal yang membuat hati saya sedikit agak kesal ya teman-teman. Ini ada orang random tiba-tiba inbox menanyakan harga RTF. Setelah saya kasih RTF, dia bilang konten saya menyesatkan lah, konten saya menjerumuskan lah. Nah, ini yang akan saya bahas teman-teman. Jadi di video kali ini saya ingin bahas tentang harga FPV yang memang mahal teman-teman. Tolong digarisbawahi, hobi FPV ini mahal. Jadi jika teman-teman belum siap untuk masuk ke hobi FPV, belum siap dana untuk masuk ke hobi ini, dimohon jangan coba-coba masuk ke hobi FPV karena hobi FPV ini mahal. Oke, kita akan bahas kronologi kejadian yang saya alami yang cukup tidak mengenakan ya teman-teman. Pertama, ada seseorang random yang entah itu dari mana di Facebook teman-teman inbox ya, japri inbox teman-teman. Dia menanyakan drone RTF piro bos sing 5in ya. Saya kurang mengerti bahasa Jawa karena saya bahas orang Sunda, jadi saya terjemahkan seadanya aja. Dia menanyakan drone RTF 5in berapa katanya ya. Saya jawab dong dengan perkiraan ya, karena memang belum sempat ngecek harga saat itu. Jadi jawab cepat aja perkiraan saya. RTF 5in analog di kisaran harga 10 jutaan om, full set tinggal pakai. Jadi RTF-nya full set teman-teman, dapat baterai, dapat charger, dapat Google, drone-nya juga 5in lagi teman-teman, analog ya. Jadi sekitar 10 jutaan ya. Wajar lah ya harga perkiraan. Tolong digarisbawahi, ini harga perkiraan, kisaran, artinya perkiraan, belum harga fix. Oke, dia jawab apa? Nggak ada yang 4 jutaan full set sama Google katanya. Saya kasih dong link dari si produk yaitu Cetus X Kit RTF Ready ya, yang emang harganya sekitar 4 jutaan ya, 3 juta lebih kalau nggak salah. Ini om, kata saya. Nah, oke. Lalu dia bales, kalau yang ini kayaknya 3 jutaan di Hugo Store. Nah, sikat kalau gitu om, kalau memang dianya tahu harga kan, sikat aja kalau gitu. Saya sarankan yang sesuai yang dia inginkan teman-teman. Lalu dia balas lagi, kemarin ada yang segitu harganya, ada brushless juga, ada brushed mungkin ya, maksudnya ada brushless juga. Kita sama-sama Jawa, takoe nggak Jawani. Saya nggak ngerti, terus terang ini saya nggak ngerti bahasa Jawa. Jadi teman-teman yang ngerti silahkan tulis di kolom komentar apa artinya kata tersebut ya teman-teman, kalimat tersebut, sorry. Saya Sunda om. Nah, dia ngirim screenshot lagi 3.750.000 tuh kan, bener kan, 4 jutaan kan, bener kan. Cetus Pro FPV Kit dari Beta FPV teman-teman. Oke, nah itu kata saya. Lalu dia jawab, kalau 10 juta mending rakit sendiri sesuai selera kita. Gua kira YouTube-mu ada manfaatnya, menjerumuskan. Nah, ini mulai saya nggak suka nih. Kenapa dia bilang tiba-tiba begini? YouTube nggak ada manfaatnya, ternyata menjerumuskan katanya. Apa maksudnya? Menjerumuskan gimana maksudnya om? Saya tanya dong, saya kan belum ngerti nih. Tiba-tiba ngomong seperti ini nih orangnya nih. Ya balas lagi, nggak usah dibahas. Kalau lu jualan yang umum aja, kita kan bukan orang awam dan informasi itu pasti ada. Lah, gimana maksudnya? Kalau kamu jual barang lebih dari umumnya itu menyesatkan. Nah, udah menjerumuskan, menyesatkan juga teman-teman. Ini gila sih menurut saya. Itu menyesatkan katanya. Jualan untung dikit tapi pembeli nyaman, rezekimu bakal ngalir. Saran aja bro, boleh diambil, boleh tidak. Ini si om-om yang nggak tahu dari mana ini ngasih saran teman-teman. Oh, soal RTF 10 juta saya balas lagi ya. Menurut om itu sesat. Ya menurut orang yang ngerti katanya, dah lah nggak usah dibahas, makasih infonya. Oke, saya jelaskan dong. Coba baca dulu om, kisaran berarti baru perkiraan. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Kok tiba-tiba menyesatkan? Ada-ada aja. Ya iya dong, tiba-tiba menyesatkan gitu loh. Apa gitu? Dia nanya harga, saya kasih harga. Dia nanya saran yang lebih murah, saya kasih. Tiba-tiba bilang menyesatkan. Saya nggak enak dong teman-teman. Gimana ya? Menurut teman-teman gimana nih? Ini sampai di sini dulu nih ya. Kita lanjut dulu nih.
Dah bro, berbagi info itu barokah, thanks ya. Dia gitu aja nih balasannya. Saya balas lagi, nggak bisa gitu. Statement om yang nggak bisa saya terima. Mana dari konten saya yang menjerumuskan. Soal harga itu variasi, tergantung spek. Mau budget 5 juta ya bisa dapat RTF tapi spek low teman-teman. Iya kan, tergantung harga. Saya tuh menyediakan atau apa ya namanya ya, menyesuaikan budget yang teman-teman miliki. Jika teman-teman punya budget sekian, pengen 5 in misal dengan spek sekian, bisa kita atur dengan speknya, bisa menyesuaikan budget begitu ya. Maksud saya itu begitu. Jadi si spek itu bisa menyesuaikan budget yang teman-teman miliki jika beli RTF atau mungkin rakit di saya teman-teman. Tanya ke YouTuber lain sekelas pilot nakal, kita cuma ambil untung dikit. Ya memang teman-teman bisa tanya ke om pilot nakal, karena om pilot nakal juga udah japri ke saya. Jadi memang kita tuh apa ya namanya ya, bukan builder ya, pokoknya yang terima jasa seperti ini tuh untungnya tuh nggak gede-gede banget ini teman-teman. Jadi ya mohon dimaklum. Nah, sekarang kita masuk ke Tokopedia nih. Saya mau buktikan kalau memang paket RTF 5 in itu sekitar 10 juta teman-teman. Yuk kita masuk ke Tokopedia, let's go. A few moments later. Oke teman-teman, ini kita akan membuat paket RTF ya 5 in analog teman-teman, dengan spek yang nggak terlalu premium ya teman-teman. Saat ini di toko lokal atau di Tokopedia, mungkin di Shopee juga ada ya, 5 in yang ready, yang siap terbang atau BNF, bind to fly biasanya, adalah iFlight Nazgul Evoque F5X atau F6 ya. Ini yang 5 in, kita ambil F5X atau F5D juga ada. Nah ini di harga 4.590.000 di toko FPV Militan atau toko Heli atau Powerloop sama aja ya, itu juga. Ini yang ready itu 5 in itu ini teman-teman. Kalau yang bukan rakitan ya, yang pabrikan. Yang pabrikan itu yang ready ya ini iFlight Nazgul Evoque. Nah harganya 4.590.000 atau hampir 4,6 juta termasuk ongkir ya nanti. Ini tanpa ongkir loh, saya bahas tanpa ongkir. Oke. Sekarang untuk receiver, ini kan belum pakai receiver. Kita pakai receivernya di sini Radio Master Extra Celeres Diversity Receiver ya teman-teman. Untuk receiver sih opsional, bisa pakai TBS, bisa pakai ILRS, bisa pakai mungkin FlySky yang masih pakai ya teman-teman. Ini di harga 400 ribuan, atau bisa pakai mungkin jumper Ion Mini yang lebih murah. Nah saya sekalian aja di FPV Militan, jadi saya kasih receivernya ini. Lalu remote-nya saya ambil yang pocket, yang lebih murah dari Zoro. Biasanya saya sarankan Zoro, ini saya ambil yang lebih murah aja, pocket ya teman-teman, biar harganya lebih murah lagi nih. Saya turunin harganya nih. Maksudnya speknya, saya turunin speknya biar harganya nggak terlalu mahal nih. Bisa nggak sampai 10 juta ya? Kita nanti akan coba hitung teman-teman sama-sama. Remote-nya pakai pocket, tentunya harus pakai baterai. Nah ini si baterainya Sony VTC6 ya, 2 piece di harga 100 ribuan, 2 berarti 200 ribu. Lalu untuk baterainya kita menggunakan 6S teman-teman, Thunder X 120C 1300 mAh, 395.000, 400 ribuan. Kita ambil 2 piece karena nggak mungkin kalau hanya 1 piece nanti terbangnya nggak seru, masa satu baterai langsung selesai. Jadi saya ambil 2 piece. Ini paket RTF ya ceritanya saya bikin paket RTF, belum termasuk jasa, belum termasuk ongkir nih ceritanya ya, biar si pengirim pesan tadi tahu. Nonton nih, kalau abang nonton nih 10 juta tuh dapat seperti ini. Oke lanjut. Lalu ke charger. Nah, charger kita ambil ya SDT 608 AC ya, Bedgo. Ini bisa 6S sampai dari 2 sampai 6S, 1S kayaknya enggak. Dari 2 sampai 6S karena 1S itu konektornya biasanya BT20, karena ini konektornya XT60 ya, teman-teman. Jadi ini chargernya 6S yang bisa dipakai listrik rumah, yang bisa juga dipakai LiPo untuk chargingnya. Jadi ini keren, charger yang keren di harga 800 ribuan. Kalau biasanya saya pakai ISDT Nano, QSIC Nano, cuma harus pakai adapter, malah lebih mahal. Jadi ini jatuhnya lebih murah teman-teman. ISDT 608 AC teman-teman untuk chargernya ya. Sementara untuk Google-nya saya ambil EV800DM teman-teman. Google standar untuk analog, ini udah standar banget, udah cocok banget. Dia punya DVR, bisa record, udah diversity juga teman-teman. Jadi ini cukup standar ya, standar minimal untuk analog tuh ya EV800DM. Bisa sih yang lebih murah, cuma kurang recommended, ada yang nggak punya DVR, jadi saya sarankan ini aja. Nah, dengan paket ini kita masukkan ke keranjang semua. Saya udah masukkan ke keranjang di sini. Nah, teman-teman bisa cek. Ini belanjaan saya, nggak saya checklist ya. Jadi dari iFlight Nazgulnya, receiver, remote, baterai dari quadnya, baterai remote, baterai quad, charger, dan Google. Ini RTF teman-teman, ready to fly ya.
tapi belum termasuk jasa setting, jasa pasang receiver. Ini baru barangnya aja. Teman-teman bisa cek totalnya 9.225.000. Nah, Bang, kalau Abang nonton nih, Abang bisa lihat. Saya set RTF 5 in di harga 9.225.000, artinya hampir 10 juta. Ini belum termasuk ongkir, belum termasuk jasa setting dan pasang RX, teman-teman. Jadi 10 juta itu wajar. Nah, kita tarik kesimpulannya nih. Kita tarik ke kesimpulan. Oke, lanjut. 1 hour later. Kesimpulannya adalah hobi FPV itu hobi yang mahal, teman-teman. Jadi saya ingatkan, hobi FPV itu hobi yang mahal. Maka dari itu, ketika di grup-grup ada yang tanya, "Bang, saya mau terjun ke dunia FPV, hal apa yang harus saya siapkan?" Pertama yang harus teman-teman siapkan adalah uang. Uang yang banyak untuk dibuang di hobi FPV ini, karena hobi ini asli sangat menguras uang, teman-teman. Bayangin, analog 5 in udah hampir 10 juta, teman-teman. Jadi ini paket belajar aja, boleh dibilang ini paket belajar. Bisa sih lebih murah dengan drone yang kecil, karena si abang yang inbox saya tanya yang 5 in, jadi saya bikinkan paket RTF yang 5 in dan harganya hampir 10 juta sesuai apa yang saya bilang. Jadi apakah konten saya ini menyesatkan? Apakah konten ini menjerumuskan? Teman-teman bisa nilai ya. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar apa pendapat teman-teman. Ini asli saya hanya mengeluarkan unek-unek saya aja, jadi mohon maaf jika konten ini tidak bermanfaat, karena memang ini hanya untuk menjelaskan ke abang-abang yang inbox nggak jelas tadi. Ini loh, 10 jutaan ini dapat 5 in ya seperti ini gitu speknya. Itu aja ya teman-teman. Ya, semoga teman-teman bisa maklum. Oke, itu aja untuk konten kali ini. Kesimpulannya adalah FPV adalah hobi yang mahal. Jika teman-teman belum sanggup, belum punya dana untuk masuk ke dunia FPV, ya dimohon untuk beli layang-layang aja dulu ya teman-teman. Bagi yang suka, silahkan tekan like-nya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Aming Sharma. Seperti biasa, yang mau pesan RTF, yang mau rakit, yang mau tanya-tanya, yang mau curhat, boleh langsung japri aja di nomor yang ada di deskripsi video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.